Saya dari kelompok 11 dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup membantu rakyat di Indonesia untuk mengatur hubungan antar sesama, lingkungan, dan Tuhannya. Dan yang kedua, ada Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Pancasila adalah sumber hukum yang mengartikan bahwa Pancasila mengatur semua hukum yang berada di Indonesia. Hukum-hukum di Indonesia juga harus bersumber dari Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila juga tercantum dengan ketentuan yang tertinggi yaitu dalam UUD 1945 yang telah dijabarkan dan hukum yang bersifat positif lainnya. Dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa sistem filsafat. Yang pertama adalah bersifat koheren, di mana diartikan sebagai berhubungan satu dan yang lain, kemudian juga tidak mengandung pertanyaan apapun yang saling bertentangan, lalu juga saling melengkapi, dan setiap bagian sudah mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri. Dan yang kedua bersifat menyeluruh, di mana sifat ini sudah menyeluruh semua aspek dalam kehidupan seorang manusia dan juga mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga ada bersifat mendasar, di mana manusia berenung dan menghadapi dirinya sendiri, sesama, dan Tuhan dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir ada bersifat spekulatif, di mana ini adalah sebuah buah pikir hasil perenungan sebagai pra-anggapan yang telah menjadi titik awal dan serta pangkal tolak pemikiran suatu hal. Nama saya Gisela Lumowa, saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan agar masyarakatnya hidup dengan adil dan makmur. Hal ini telah diwadahkan dalam NKRI yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Kemudian juga bertujuan agar kedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis. Dan juga dalam lingkungan pergaulan sebuah dunia yang bersifat bersahabat, tertib, damai, dan merdeka. Berikutnya, landasan ideal. Pancasila ini diambil dari nilai-nilai yang melibatkan nilai, norma, dan moral ini merupakan landasan ideal atau biasa dibilang ideal dan sempurna. Kemudian, Pancasila ini bersifat mengikat tetapi tidak memaksa. Sebagai contohnya, di dalam ajaran agama manapun, kita diajarkan untuk tidak boleh berbohong. Tetapi tidak bisa memastikan bahwa dalam hidup kita tidak pernah berbohong. Tetapi di sisi lain, kita paham bahwa itu tindakan yang salah. Disinilah sifat mengikat tetapi tidak memaksa. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, aktivitas kehidupan harus sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila, di mana hal ini dilakukan karena Pancasila merupakan kristalisasi dan nilai-nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai dan jiwa ketuhanan keagamaan, nilai dan jiwa kemanusiaan, nilai dan jiwa persatuan, nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi, nilai dan jiwa keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut dengan vulgeis, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Berikutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan disampaikan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai way of life artinya adalah Pancasila menjadi petunjuk arah bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah sudah sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila? Dan yang kedua itu, Pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemerintah maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,
yang berfungsi sebagai norma pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia itu adalah gotong royong, dan terdapat bukti-buktinya, yaitu yang pertama, bukti dari Kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Di sana terdapat nilai gotong royong yang telah ada di masyarakat sejak dulu. Yang kedua, adanya prasasti dan candi-candi sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia membuat candi dan prasasti tersebut dengan cara bergotong royong. Yang ketiga, kegiatan Mapalus yang dilakukan masyarakat Minahasa sampai sekarang. Dan yang terakhir, pada masa bercocok tanam dan dalam masa perundian, masyarakat sudah hidup berkelompok dan membentuk suatu perkampungan. Mereka sudah sejak lama bergotong royong. Kesimpulan dari presentasi kami adalah semua hukum, peraturan, dan lain-lain sumbernya memiliki dasar dari Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan otak dari negara Indonesia, mengatur semua yang terkait dengan Indonesia secara mendasar dan merupakan bagian terpenting bagi bangsa Indonesia.